Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu Alhamdulillah. wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol. Biasanya kita ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah, bareng Qoriah Internasional, bareng saudagar muslim. Nah, kadang-kadang kita juga ngobrol bareng ilmuwan muslim. Nah, hari ini kita ngobrol kembali dengan sosok Hafiz Indonesia. Nah, acara ngobrol dengan sosok Hafiz Indonesia ini bertujuan untuk kemudian memberi inspirasi, semangat kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mau belajar Al-Quran, dan tidak hanya mau belajar Al-Quran, tapi juga mau menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mimpinya sederhana, bagaimana kemudian kita dan keluarga mampu menggapai kebahagiaan, tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Itulah panggilan azan setiap hari. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Nah, sahabat Sendra sekalian, dimanapun sahabat berada, kali ini siapa ya sosok Hafiz Indonesia yang akan kita ajak ngobrol untuk menginspirasi dan berbagi ilmu tentang kiat menghafal Quran. Nah, sahabat-sahabat penasaran kan? Ya, nah beliau ini adalah merupakan sosok Hafiz Indonesia 2019. Nah, Sendra termasuk keluarga Hafiz Indonesia 2019. Nah, bersama Hanafi, putranya Sendra. Nah, ini adalah merupakan temannya Hanafi dan temannya anak-anak Hafiz Indonesia 2019. Nah, kita akan sapa ya keluarga besar Hafiz Indonesia 2019, yaitu Muhammad Najah Hudia Apipur Rahman, atau biasa dipanggil dengan Najah. Nah, kita akan sapa ya di ujung Zoom yang jauh. Beliau ini dari Mataram, NTB, lahir di Mataram 17 November 2009. Nah, 2009. Papanya bernama Agus Pian Hidayatullah. Mamanya dipanggil Dahlia Andayani. Nah, kita ke sapa ya. Assalamualaikum Umi Najah dan Najah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ustaz. Apa kabar? Sehat Umi Najah? Alhamdulillah, Ustaz. Najah sehat, kami sekeluarga Alhamdulillah sehat. nak. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya nak. Semenjak di Hafiz Indonesia kita nggak ketemu, hanya ketemu melalui kadang-kadang media sosial, ketemunya di Zoom seperti ini. Ustaz Indra kangen sama Najah, sudah lama nggak dengar suaranya Najah nih. Gimana Najah? Sehat ya? Semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Umi Najah dan Najah, masyarakat bertanya nih, apa kegiatan Najah saat ini, Umi? Ya Ustadz, jadi setelah kita mengalami pandemi yang cukup lama, itu Najah di rumah itu malah dia lebih produktif untuk menambah hafalan hadis Ustadz. Karena kalau hafalan Al-Qur'an, alhamdulillah itu murojaah tetap, terus menambah hafalan hadis, kemudian belajar bahasa Arab dan homeschooling, belajar di rumah. Jadi kita manfaatkan selama kita di rumah aja ini betul-betul untuk mempertahankan hafalan Al-Quran dan menambah hafalan hadis Ibu Najah. Karena memang sekarang untuk berkegiatan di luar itu kan memang belum ada izin dari pemerintah. Jadi kita maksimalkan untuk belajar di rumah. Wah, luar biasa. Ustaz Indra dengar Najah sekarang sudah hafal juga terjemahannya, artinya ya, tafsirnya. Wah, luar biasa ini di tengah pandemi Covid ini. Najah luar biasa produktif menambah hafalan Al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Wah, makasih Umi. Nah, berikutnya Umi, masyarakat juga bertanya nih, kapan mulai belajar? Kalau boleh tahu, kapan Najah ini mulai belajar menghafal Al-Qur'an, Umi? Ya Ustadz, jadi yang betul-betul diprogramkan untuk Najah menghafal Al-Quran itu usia 8 tahun, Ustaz Hendra. Jadi 8 tahun itu kita buatkan target dan program untuk dia menghafalkan 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah program yang kita buat itu secara mandiri lah sama Najah itu kurang lebih 10 bulan itu Ustaz. Selesai yang 30 juz Al-Qurannya. Jadi usia 8 tahun mulai diprogramkan.
Artinya di umur 8 tahun, kemudian diprogram dalam waktu cuma 10 bulan dengan izin Allah, dan kemudian bisa hafal 30 juz Al-Quran ya Umi. Wah, luar biasa Umi. Itu artinya ini inspirasi bagi semua anak-anak Indonesia, bagi keluarga Muslim Indonesia. Tidak ada kata kemudian semangat untuk memulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Naja dalam waktu 10 bulan Allah izinkan bisa hafal 30 juz Quran. Pastinya insya Allah mudah-mudahan kita juga Allah izinkan, dan keluarga muslim juga diizinkan Allah untuk bisa hafal Quran 30 juz. Tapi saya dengar Naja ini punya kelebihan yang luar biasa ya Umi. Naja ini diizinkan oleh Allah bisa tahu di mana posisi ayat, letak ayat di dalam Al-Quran, di dalam 30 juz Al-Quran ini Umi. Benar nggak sih Umi? Ya, alhamdulillah Ustaz, itu salah satu kelebihan yang Allah titipkan sama adik Naja. Jadi waktu dia menghafal Al-Quran itu, jadi saya selalu menyebutkan, karena memang Naja waktu menghafal Al-Quran belum bisa membaca Ustaz. Jadi ketika murojaah itu secara tidak langsung saya sebutkan, ini Naja baca ayat berapa, halaman di memorinya Naja gitu. Jadi ketika ada ayat dibacakan itu Naja seketika akan bisa tahu ini ayatnya ayat berapa, surat apa, di juz berapa, di halaman berapa gitu. Jadi semua itu memang tidak disengaja Ustaz. Jadi luar biasa ya Umi. Artinya kalau misalnya para penghafal Al-Quran lainnya itu berangkat dari bisa membaca Al-Quran lalu kemudian menghafal Al-Quran, tapi untuk anak kita Najah ini kebalikannya. Artinya dia hafal dulu, baru kemudian dia bisa membaca Al-Quran. Wah, luar biasa ya. Ini menunjukkan mukjizat Allah. Sampai sekarang masih belajar Ustaz. Kalau membaca masih belum bisa sampai sekarang. Wah. Jadi lebih dulu membaca sebetulnya. Dia membaca itu mulai TK, mulai umur 5 tahun sudah belajar Iqra, tapi belum bisa sampai sekarang. Nah, malah dia menghafal lebih cepat. Sampai sekarang masih belajar Ustaz. Wah, ini ya, berbeda dengan anak-anak yang lain lebih awal. Ya, sedikit berbeda. Jadi agak kesulitan kalau membacanya gitu. Tapi Masya Allah, luar biasa nak. Allah titipkan yang luar biasa kemampuan untuk bisa menghafal Al-Quran di tengah keterbatasan membaca. Wah, luar biasa. Ini menambah keyakinan Ustaz Hendra dan Umi Naja dan Naja dan kita semua bahwa walaqad yassarnal Quran. Allah telah mudahkan Al-Quran ini. Allah jadikan Al-Quran ini menjadi teman kita tidak hanya di dunia tapi juga teman sampai akhirat kelak. Wah, luar biasa sahabat sekalian. Ini inspirasi yang luar biasa. Jadi kalau Ahmad Kamil dan yang lainnya, sahabat-sahabat Al-Quran lainnya itu kemudian membaca Al-Quran dulu, kemudian baru menghafal Al-Quran, tapi Allah izinkan najat tanpa kemampuan membaca, tapi kemudian Allah izinkan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Umi coba buka acak Al-Quran, suruh Najah. Ya, Umi coba Umi acak. Aja ya. Umi acak aja, acak bismillah. Nanti coba Najah. Ya, itu diacak. Nah, kita minta Umi. Ya, ini udah diacak. Ya. Jadi ini halaman 309. Ya. Najah baca ayat ke-54. Wafil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Itu surah apa? Maryam. Halaman apa? Halaman 309. Ya, baca artinya. Dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan seorang nabi. Ya, betul Ustaz. Allah. Jadi Najah nggak cuma bisa sambung ayat. Jadi kalau kita acak halaman nggak disebut suratnya itu langsung misal nih halaman 150 ya 150 Najah baca ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah apa itu? Al-An'am. Baca artinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, hidup
hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, Ustaz. Allahumma arhamna bil Quran. Usaindra jadi sedih aja. Usaindra yang seumur begini terbatas Al-Qur'annya. Ya Allah, nak, luar biasa Allah titipkan kau hafalan Al-Qur'an yang Masya Allah luar biasa. Usaindra nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi ini adalah mukjizat Allah yang kemudian Allah titipkan pada Najah. Bersyukurlah nak. Mudah-mudahan kau menjadi keluarga penghafal Quran yang insya Allah jaga sampai akhirat kelak dan menjadi membawa Umi dan Abi dan keluarga besar ke dalam surganya Allah dengan Al-Quran. Wah, tidak hanya hafal Al-Qurannya, tapi juga kemudian hafal artinya. Nah, ini pelajaran bagi Usaindra dan keluarga muslim lainnya untuk kemudian semangat, ayo semangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Al-Quran ini merupakan teman, tidak hanya teman di dunia, tapi juga teman insya Allah sampai ketemu Allah kelak di akhirat. Nah, Najah, boleh nggak Najah? Usaindra dibacain satu ayat yang Najah yang paling suka kira-kira. Boleh pakai artinya juga boleh. Silakan Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala ghurbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih ya nak. Wah, luar biasa nak. Luar biasa. Semoga Allah memberkahi Najah yang membaca Al-Quran, Umi dan Usaindra dan kita semua yang mendengarkannya. Jadi luar biasa. Bahkan Najah sekarang sudah bisa paham dan tidak hanya paham, kemudian bisa menghafal artinya sebagaimana yang tadi kita pernah dengarkan tadi. Jadi luar biasa. Makasih ya Umi, makasih ya Najah. Ya, Umi dan Najah, kalau boleh tahu masyarakat nih, apa sih kiat sukses Najah menghafal Al-Quran ini, Umi? Ya, jadi yang pertama itu adalah niat, Ustadz ya. Niat kita tuh betul-betul lillahi ta'ala. Jadi untuk mengharap ridha Allah, itu niat itu yang utama. Terus yang kedua itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan istiqomah. Ya 3 itu aja sebenarnya sudah bisa untuk kita mulai menghafal Al-Quran. Ya, jadi selama kita menghafal murojaah jangan lupa sehingga nanti ketika sudah selesai hafalan kita yang sudah lama masih ingat kembali. Mungkin satu Ustadz yang saya juga pengen nih teman-teman semua yang menonton itu bahwa kami ini sebenarnya bukan dari keluarga penghafal Al-Quran. Saya juga tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Jadi saya ini background-nya kesehatan, Ustaz. Saya ya, dosen. juga saya dengar dosen ya. Dosen sama dengan Usaindra ya, dosen ya. Saya ini apoteker, Ustaz. Apoteker, jadi itu yang membuat saya tuh pengen membagikan inspirasi bahwa ketika kita sudah niat,
gitu dengan kondisi apapun, apalagi kita melihat adik Najah. Ya, jadi Ustadz, saya ingin bagi teman-teman, keluarga-keluarga di luar sana yang kebetulan menonton acara ini, saya ingin membagikan inspirasi bahwa menghafal Al-Quran itu betul-betul harus diniatkan dan sungguh-sungguh. Ya, walaupun kita bukan dari kalangan keluarga penghafal Al-Quran. Kami ini orang tua Najah tidak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Kami juga tidak punya keluarga yang menghafal Al-Quran. Ya, tetapi kami punya niat yang besar. Kami ingin menjadikan anak kami ini dekat dengan Al-Quran. Jadi dekat saja itu sudah luar biasa bagi kami. Tetapi Allah memberikan malah lebih. Anak kami ini dengan keterbatasannya, dengan kondisi cerebral palsy yang diagnosanya lumpuh otak dan segala macam, itu semua betul-betul membuka mata hati, terutama kami orang tuanya, bahwa benar-benar Al-Quran itu mujizat. Benar-benar tidak pernah terpikir bahwa seorang anak dengan kondisi yang tidak seperti anak-anak yang lainnya itu dengan begitu mudahnya menghafal Al-Quran itu hanya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ini terus terang kalau dibilang sibuk ya sibuk juga karena dua-duanya kami bekerja. Bapaknya dia di Bank NTB Syariah. Ya, itu kita tahu kan Ustadz, kalau di bank itu kan kerjanya full time gitu. Betul. Kemudian saya juga sama seperti Ustadz Hendra kan dosen juga. Setelah mengajar kita harus penelitian, kita harus pengabdian dan lain sebagainya. Menulis makalah lagi ya. Dengan niat yang begitu kuat gitu. Jadi tipsnya itu saya menyisihkan satu waktu yang tidak boleh diganggu. Misalnya 1 hari 2 jam saja saya bersama Najah dan Al-Quran. Itu kegiatan apapun itu tidak boleh ada yang dan tidak barang 1 hari pun libur kecuali memang Najah dalam kondisi sakit. Itu Ustadz yang saya terapkan selama 10 bulan itu. Jadi tidak pernah libur. Kalau menambah hafalan, murojaah 1 juz, murojaah yang benar-benar harus mungkin saat itu. Itu yang saya terapkan, karena saya tidak mau Najah itu menghafal Al-Quran setelah selesai, nanti dia lupa. Jadi seperti itu betul-betul kesungguhan kita sebagai orang tua, kesungguhan kita itu bisa kita lihat dari kita menyisihkan waktu ya untuk anak kita, untuk betul-betul fokus dengan dia, untuk menjaga hafalannya, untuk menambah hafalannya. Itu jadi bagi siapa saja yang niat ingin menjadikan anaknya dekat dengan Al-Quran, menjadi hafiz Quran, bismillah mulai dari sekarang gitu ya. Jangan kita merasa minder, oh saya ini bukan ustazah, saya ini tidak bisa mengaji, tidak masalah. Kita bisa panggilkan Ustaz kan, guru ngaji untuk anak-anak kita, guru tahsinnya kita titipkan di lembaga tahfiz. Yang penting tetap kita dampingin. Gitu Ustaz. Artinya memang harus punya niat. Ketika melihat anak-anak orang bisa hafal Al-Quran, terbayang dalam hati dia, ya Allah izinkan anak saya juga bisa menghafal Al-Quran. Jadi pada dasarnya niat. Kalau kita punya niat, Allah izinkan. Jadi luar biasa, Ustaz. Insya Allah. Ini benar-benar terbukti di keluarga kami, Ustaz Hendra. Ya. Jadi tidak pernah, kayaknya tidak mungkin gitu. Kita punya anak menghafal Al-Quran, tapi bismillah gitu. Setiap hari 1 hari nambah 1 ayat. Lihat kemampuannya bisa, tambah lagi 1 hari 1 halaman, tambah lagi. Nah seperti itu baru terbuka pikiran kita bahwa betul-betul kalau kita niatkan dan betul-betul istiqomahnya itu yang penting. Niat, terus kita istiqomah sungguh-sungguh gitu. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Entah itu caranya bagaimana, Allah pasti akan memudahkan. Itu yang pelajaran dan pengalaman yang kami dapatkan selama mendampingi Ananda Najah ini, Ustaz. Wah, alhamdulillah, luar biasa Umi. Ini tentu akan sangat bermanfaat, motivasi, inspirasi bagi semua ayah dan Umi yang hari ini lagi berjuang bagaimana anak Najah juga bisa hafal Quran 30 juz seperti Najah dan para penghafal Quran lainnya. Wah, luar biasa Umi. Ya, kuncinya sederhana, jangan pernah minder, jangan pernah takut, bahwa yakinlah kita masih punya Allah, tempat bersandar, masih punya Allah yang kemudian memberikan kemudahan, keluarga kita dan anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran. Najah, Umi Najah dan keluarga telah membuktikannya. Insya Allah, Allah pun akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Makasih Umi, luar biasa inspiratif kita semuanya. Nah ternyata Najah ini Umi, Najah ini anak pertama ya Umi dari 3 bersaudara ya Umi ya. Jadi bukan hanya Najah. Iya Ustaz, dia anak pertama.
Jadi adiknya masih ada Iya, dua. adiknya ada 2. Hmm. Laki-laki dua-duanya. Jadi ini saudara Najah, tiga-tiganya laki-laki. Nah, apa pesan Najah dan Umi nih untuk generasi milenial kita, teman-teman Najah yang hari ini juga lagi semangat ya ingin menghafal Al-Qur'an seperti Najah dan ingin menghafal Al-Qur'an dan tidak hanya menghafal Al-Qur'an tapi juga hafal artinya, hafal hadis dan berbagai macamnya. Apa sih pesan Umi di tengah pandemi seperti ini, di tengah godaan yang luar biasa? Generasi milenial kita itu generasi yang kemudian berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton. Kira-kira apa pesan Umi dan Najah ini kira-kira? Ya, pesan kami di tengah kondisi seperti ini adalah kita kembali kepada Al-Quran. Yang semula yang tidak pernah membaca Al-Quran, mari membaca lagi, membuka lagi. Kemudian yang sedang menghafal itu lebih semangat lagi. Menghafal juga kalau bisa sama terjemahannya supaya betul-betul kita resapi apa sih arti dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita hafalkan itu. Nah, itu mungkin Ustadz Hendra. Yang penting satu, kita selalu membaca Al-Quran sesibuk apapun. Itu, pesannya Artinya hanya itu sehebat saja. apapun orang menghafal Quran 30 juz, tapi kalau tidak pernah murojaah, dia akan hilang sendiri. Betul nggak sih Umi? Iya, betul, betul. Betul, Ustadz. Artinya Seperti kuncinya itu. adalah murojaah ya pada dasarnya. Murojaah. Jadi yang dibilang penghafal Al-Quran itu yang setahu saya setelah saya mendampingi Najah itu adalah bukan orang yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, tetapi orang yang siap hidup dan matinya mempertahankan hafalannya. Jadi ketika sampai menutup mata pun dia tetap dengan hafalan mutkinnya 30 juz. Jadi berat sebagai penghafal Al-Quran itu Ustaz, karena seumur hidup. Gitu. Ya, betul, betul. Jadi kalau misalkan niat sekarang pengen hafal Al-Quran, tapi kalau misalnya kalau sudah hafal 30 juz tidak mempertahankan, ya sudah itu hafiznya dicabut lagi sama Allah gitu. Karena namanya penghafal Al-Quran seumur hidup akan menjadi penjaga kalam Allah gitu. Nah, luar Gitu, biasa ya. jadi harus terus menjaga seumur hidup. Kalau Najah ini satu hari berapa banyak ayat yang harus di murojaahnya Umi kalau boleh tahu Umi? Ada target nggak? Kalau Najah ya, kalau waktu awal-awal dia baru selesai hafalan itu sehari 2-3 juz. Tapi setelah dia sudah mungkin karena sekarang dia juga harus menghafal hadis dan dengan dia belajar bahasa Arab dan lain sebagainya itu 1 hari saja gitu. 1 hari dia murojaah 1 juz. Jadi setiap 1 bulan hatam 30 juz. Wah, jadi malu ya. Ustaz Hendra dan sahabat-sahabat semua jadi malu. Najah saat seperti ini minimal 1 hari 1 juz untuk bisa kemudian mempertahankan hafalan Al-Qur'annya. Sebelumnya 3 juz ya. Jadi luar biasa. Sekarang tuh luar biasa. Harus mempertahankan murojaah 1 juz 1 hari, lalu kemudian menambah bacaan Al-Qur'an, menambah pelajaran bahasa Arab, hadis dan berbagai macamnya. Wah, luar biasa. Ustaz Hendra doain Najah mudah-mudahan jadi ulama besar Indonesia dan dunia ke depan insyaallah Najah ya. Amin, amin, amin. Nah, Umi dan Najah, ada nggak nih media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk dekat dengan Najah? Kalau Facebook, ada nggak nih? Facebooknya apa namanya Umi nih? Yang bisa dekat. Ya, Facebooknya Najah itu namanya Najah Hudia. Nah, sahabat-sahabat boleh follow ya, ikutin Najah Hudia. Nah, kalau Instagram Umi? Di Instagramnya Najah Hafiz Indonesia 2019. Nah, Najah Hafiz Indonesia 2019. Sahabat-sahabat follow ya untuk bisa dekat dan bisa kemudian terinspirasi dengan Najah dalam menghafal Al-Quran. Nah, kalau YouTube Umi, YouTube-nya ada Umi? YouTube-nya ada Ustaz, Najah Hudia itu. Najah Hudia. Nah, sahabat-sahabat silakan follow, like, subscribe ya. Nah, mudah-mudahan Najah itu tambah semangat untuk berdakwah sahabat-sahabat sekalian dan insya Allah mendatangkan keberkahan untuk Umi Najah dan keluarga dan juga insya Allah untuk keluarga para penghafal Quran di seluruh Indonesia insya Allah. Nah, sahabat-sahabat ya follow nanti ya, ikutin, like dan subscribe. Insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita bersama. Nah, wah luar biasa Umi ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya nih Umi. Dalam perjalanan hidup Umi mendidik Najah untuk bisa menghafal Al-Quran, pernah nggak Umi merasa down, putus asa, ya Allah kok begini, ya Allah sulitnya, pernah nggak sih Umi kalau boleh tanya? Selama mendampingi Najah menghafal Al-Quran, terus terang Ustadz ya, saya kadang-kadang kalau mengungkapkan ini mungkin rasanya agak malu gitu. Mungkin terkesannya
seperti gimana, tapi selama Najah menghafal Al-Quran, itu tidak ada kesulitan untuk Najah, Ustadz. Ya mungkin karena sebelumnya itu kami perdengarkan dari sejak dia bayi, sejak dari dalam perut itu kita sudah sering memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, murotal-murotal gitu, Ustaz. Jadi ketika di program umur 8 tahun itu, ketika setoran waktu saya simak itu Ustaz, lancar sekali. Nah malah yang sulit ini ketika menghafal hadis ini, baru betul-betul dia agak susah melafalkan bunyi hadisnya. Tapi ketika menghafal Al-Quran, tidak ada kesulitan bagi Najah, Ustaz. Tapi betul-betul seperti Najah itu diberikan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung ditaruhkan di kepalanya sehingga dia dengan begitu mudahnya melafalkan. Kita bandingkan kalau dia berbicara itu dia terbata-bata, susah dia mengungkapkan untuk perkataan yang sulit bagi kita. Tapi ketika dia melafalkan Al-Quran, kita yang kesulitan, Najah yang dimudahkan. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Berbeda sekali ketika kita lihat dia berbicara dengan membaca Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dengan lancar, dengan fasih diucapkan gitu. Tidak ada kesulitan gitu dia melafalkan itu. Itu makanya betul-betul kami itu merasakan mukjizat banget ini Al-Quran begitu, Ustaz. Artinya memang Najah ini dan banyak para penghafal Quran lainnya seperti Repan, Repin dan lainnya, Masito dan berbagai macamnya memang sosok hafiz yang kemudian lebih banyak mendengar ya, jadi belajar Al-Quran daripada dari audio mendengar ya. Dan itu semenjak dalam kandungan Umi sudah dengarkan Al-Quran ya Umi ya? Semenjak dalam kandungan Umi sudah memperdengarkan Al-Quran? Iya, sejak dalam kandungan tuh kami memperdengarkan, tapi niatnya itu bukan agar dia menghafal, Ustaz, agar dihafal. Karena waktu itu kami belum kenal istilah hafiz. Orang menghafal Al-Quran nggak tahu gitu. Kami tahunya cuma orang membaca tilawah qori baru tahu. Kalau yang hafiz itu baru-baru sekarang ini kami tahu ada yang menghafal Al-Quran gitu. Jadi awalnya tuh diperdengarkan niatnya ya supaya janinnya baik-baik lah, dijaga Allah, dengarnya yang baik-baik gitu. Tapi ternyata setelah kita lihat kajian-kajian Ustadz Adi Hidayat, itu kan katanya kalau diperdengarkan dari kecil itu dia akan menempel di memorinya gitu. Jika nanti akan di program menghafal itu akan seperti dia memanggil kembali tuh potongan-potongan ayat seperti itu. Itu yang terjadi di Najah ini, Ustaz. Wah, jadi dia proses menghafal tanpa disengaja gitu. Artinya ini juga PR bagi ibu-ibu yang lagi hamil hari ini ya. Nah, kemudian ya tentu lebih baik kemudian memperdengarkan Al-Quran. Nah, syukur-syukur memperdengarkan hadis juga seperti sekarang yang dialami oleh Umi Najah ya. Betul. Jadi tidak hanya Al-Quran tapi juga hadis. Sekarang kan lebih mudah, banyak audio-audio yang berkaitan tentang Al-Quran dan hadis yang bisa diperdengarkan. Wah, makasih banget Umi Najah. Waktunya mintanya 10 menit, tapi kalau sudah ngobrol Al-Quran, bagaimana kita menghafal Al-Quran menjadi bermenit-menit. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi ilmu, semangat bagi keluarga Muslim Indonesia untuk kemudian mau menghafal Al-Quran dan juga mau belajar dan mau mengamalkan Al-Quran. Terakhir Umi Najah dan Najah, apa pesan Umi dan Najah untuk semua orang yang menonton acara kita ini? Apa pesannya Umi? Pesannya apa Najah mau pesan apa? Bilang ayo sama semua orang di seluruh Indonesia. Menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Dia akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul hisab. Amin. Jadi pesannya dari Najah itu semangat menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita dan kelak akan memberikan kita syafaat di yaumul hisab. Amin. Baca, Ustaz. Amin. Makasih Najah ya nak. Istiqomah terus nak ya Allah bersama Al-Quran. Dan makasih juga Umi, makasih juga Abinya. Nah, sahabat Nusantara, biasanya kami ketemu di karantina Hafiz Indonesia 2019. Alhamdulillah hari ini kami bisa menginspirasi sahabat semuanya dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semangat menjadi keluarga penghafal Al-Quran seperti keluarga Najah dan keluarga Al-Quran lainnya insyaallah. Nah, sekali lagi makasih Umi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah ngobrol Ustandra dengan Najah dan Umi Najah. Umi Dahlia, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua sahabat sekalian. Dan jangan lupa doakan Najah dan Umi Najah dan keluarga Najah
Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan tetap istiqomah bersama Al-Quran ini sampai kelak di akhirat kelak, insya Amin, Allah amin, menjadi keluarga amin. penghafal Quran. Amin. Dan juga untuk semua sahabat sekalian. Amin. Sekali lagi makasih Umi dan Najah. Nah, sahabat saudara sekalian dimanapun Ya, sahabat berada, Ustaz, sama-sama. tonton terus acara ini. Tokoh kita yang berbicara, Ustaz Hendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan mendapatkan jariah pahala bersama. Nah, terima kasih. Ketemu kembali insya Allah di Ngobrol Bareng Para Hafiz Al-Quran di episode berikutnya. Nah, salam hangat dari Ustaz Hendra dan Najah dan Umi Najah. Salam Ya. Al-Quran, Assalamualaikum. salam Murojaah, salam Hafiz Indonesia. Ayo menghafal Quran, ayo membaca Al-Quran, dan ayo mengamalkan Al-Quran. Setuju? Salam Ya. hangat dari kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.